Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube-ku Yunina Sinta, dan pada video kali ini merupakan video part yang ke-41. Jangan lupa untuk saksikan video-video yang lain dari part 1 sampai 40. Dipastikan kita akan ngebahas kupas tuntas tentang persiapan CPNS. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang kisi-kisi SKB keguruan ya. Di sini kita tahu sendiri bahwa untuk beberapa part di dalam videoku nanti di sini aku mau ngebahas tentang pedagogik dulu, dilanjut bahasa Indonesia, PKN, matematika dan fisika. Jadi nanti di videoku bersambung ya. Jadi aku harapin untuk kalian bisa siap-siap karena di bulan September awal harus mengikuti tes SKB ya teman-teman ya. Oke. Untuk pedagogik di sini nanti akan dimunculkan jenis soal tentang di sini ya, aku kotak. Nah, di sini nanti akan muncul media pembelajaran tentang suatu indikator, kemudian cara mengaktifkan dan memotivasi siswa, tes objektif, kegiatan remedial pengayaan dan RPP. Jika nanti video saya dianggap kalian itu bermanfaat, tolong dibantu share, kasih komentarnya. Kalian juga bisa request untuk pembahasan soal-soal tertentu, dan juga thanks banget buat teman-teman supportnya yang udah subscribe. Nah, di sini teman-teman kita akan mulai dulu tentang yang pertama ya, part 41 ini tentang pedagogik. Nanti di video selanjutnya kita akan ngebahas bab yang lainnya. Oke. Yang pertama di sini pedagogik, tes objektif itu dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Biasanya dikenal dengan short answer test, tes yang ya tidak ya, yes no test. Dan tes model baru atau new type test itu adalah salah satu jenis hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal item yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipasangkan pada masing-masing item dengan cara menuliskan jawabannya. Menuliskan jawabannya bisa jawaban yang didapatkan pada masing-masing item dengan cara mengisikan bisa berupa kata, simbol-simbol gitu ya pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item. Nah, di sini contoh yang aku paparkan di videoku ini adalah menjodohkan ya teman-teman ya. Jadi, teknik penyusunan untuk tipe soal menjodohkan itu yang pertama adalah pastikan seri pertanyaan atau pernyataan kolom pertama atau jalur kiri dan seri jawaban, biasanya ada kolom kedua ya namanya jalur kanan, itu bersifat homogen. Kenapa bersifat homogen? Agar salah satu dari semua seri jawaban itu ada kemungkinan sehingga jawabannya yang benar itu mana. Kemudian yang kedua, pastikan petunjuk mengerjakan tesnya itu jelas. Berikan petunjuk untuk siswa ataupun untuk testi itu petunjuknya yang jelas. Yang ketiga di sini adalah seyogyanya seri pertanyaan atau pernyataan tidak lebih dari 5 item ya, karena kalau lebih itu akan membingungkan dan mengurangi homogenitas dari soal tersebut. Yang kedua, seyogyanya seri jawaban lebih banyak dari seri pernyataan atau pertanyaan untuk mendorong peserta tes lebih cermat. Yang E, seyogyanya seri pernyataan atau stem itu dibuat urut dengan menggunakan nomor dan seri jawaban dengan menggunakan huruf. Yang F, seyogyanya tes ditulis dalam halaman yang sama. Betul banget. Jadi tidak boleh berhalaman-halaman ya, khusus untuk tes yang poin pertama ini. Untuk yang kedua, kita akan ngebahas tentang ini yang santer banget ya, dan biasanya untuk tes-tes CPNS, SKB, SKD itu kita menggunakan sistem multiple choice atau pilihan ganda, karena pilihan ganda itu mudah dalam pengkoreksiannya dan cepat untuk menghasilkan jawabannya benar atau tidak. Teknik penyusunan untuk pilihan ganda itu tentunya berbeda dengan teknik penyusunan yang di atas tadi ya, teknik menjodohkan. Yang A itu adalah menyusun stem soal. Yang dilakukan yang pertama, kalau memungkinkan tulis dengan pertanyaan langsung. Ya, kemudian yang kedua, jika melengkapi kalimat yang digunakan, pastikan stem dinyatakan dengan pertanyaan langsung juga. Pilihan diletakkan pada akhir dari kalimat. Yang pertama, mengontrol susunan kata-kata sehingga kosakata dan struktur kalimatnya itu runtut. Yang kedua, dalam soal tes definisi,
Tempatkan kata atau istilah dalam stem dan gunakan definisi atau gambaran pada alternatif jawaban. Jelas ya teman-teman. Yang ketiga, hindari kata atau ungkapan asing, karena kalau di multiple choice katanya udah asing aja kita udah tidak bisa mengerjakan. Terlalu berlebihan, kemudian tidak berguna dan dapat menjadikan window dressing. Kemudian yang keempat, hindari menggunakan soal negatif. Udah bukan, tambah kecuali dan sebagainya. Nah, itu kita harusnya membuat multiple choice yang soal-soal yang berisi positif aja ya. Itu adalah langsung to the point ke jawaban. Kelima, hindari ungkapan pada soal sehingga pendapat sendiri dari penempuh ujian menjadi pilihan. Kemudian yang keenam, hindari susunan kata yang textbook. Ya, biasanya tuh kalimat-kalimatnya nanti bisa berupa kalimat klise. Yang ketujuh, hindari soal-soal yang memberi petunjuk atau pengait. Jadi ada tuh ya satu soal dengan soal yang lainnya di multiple choice itu saling berhubungan, sehingga kita sebagai testi atau yang lagi tes ngerjain bisa nih ada jawabannya di jawaban nomor 1 atau 2 dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan saat kita membuat soal pilihan ganda adalah menyusun pilihan dan pengecoh. Tidak mudah ya teman-teman. Yang dilakukan adalah pada umumnya berusaha membuat 3-5 pilihan. Biasanya opsinya ini bisa A sampai E ya. Biasanya kalau untuk tes-tes SKB memang pilihannya bisa sampai 5 pilihan. Kemudian yang kedua, semua pilihan harus sejenis dan tepat dengan stemnya itu. Kemudian untuk yang ketiga, meletakkan pengulangan kata dan ungkapan pada stem. Yang keempat, konsisten menggunakan tanda baca yang benar. Misalkan tanda bacanya di atas opsi itu ada titik, ya titik semua. Yang kelima, mengatur pilihan dalam daftar susunan daripada berurutan. Yang keenam, mengatur urutan pilihan secara logis dan bermakna. Yang ketujuh, semua pengecoh secara gramatikal harus benar dan mengikuti stem. Berarti kalau kita membuat multiple choice, soal-soal seperti itu, pengecohnya juga harus berkaitan, tidak boleh A sampai E itu berbeda-beda. Yang kedelapan, hindari tumpang tindih pada pilihan, jadi hampir sama maknanya. Yang kesembilan, hindari membuat pilihan kumpulan dari soal benar salah. Yang kesepuluh, hindari menggunakan not given. Not given itu tidak ada yang di atas. Dan lain-lain sebagai pilihan dalam tipe jenis soal, jawaban paling benar. Paling benar adalah A, paling benar adalah C, itu tidak harus dihindari dalam pembuatan multiple choice. Yang ke-11, hindari menggunakan semua yang ada di atas benar, semua yang ada di atas salah dan sebagainya. 12, hindari menggunakan petunjuk lisan pada pilihan. Yang ke-13, hindari menggunakan istilah teknis, kata yang tidak diketahui atau penamaan dan istilah lucu atau penamaan sebagai pengecoh, seperti itu harus dihindari. Yang terakhir adalah hindari membuat pilihan lebih susah untuk menyisihkan pengecohnya. Nah, itu benar-benar memang antara A sampai E itu benar-benar mirip banget sampai ke jawaban yang benar. Ini sebetulnya juga harus dihindari. Untuk yang ke-C, poin C dalam multiple choice itu adalah menyusun pilihan benar. Sudah tahu pengecohnya, otomatis kita membuat opsi pilihan yang paling benar kan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah umumnya hanya ada satu jawaban benar atau jawaban terbaik pada soal pilihan ganda. Jadi bagi kalian yang mau tes apapun ya, baik itu ujian, SBMPTN, CPNS dan sebagainya, itu pasti di dalam soal ada jawaban benar dari yang paling benar di opsi A sampai E, dan yang empat yang lain itu adalah pengecohnya. Maka pastikan jawaban Anda harus sesuai dengan topik pertanyaan. Yang kedua, pastikan ahli yang kompeten dapat menyetujui menjadi kunci jawaban yang benar-benar fakta, yang benar-benar benar seperti itu. Yang ketiga, jawaban yang benar harus secara gramatikal benar untuk menjawab stem tersebut. Yang keempat, memeriksa kembali seluruh tes untuk memastikan bahwa pilihan yang benar itu memang benar-benar benar gitu ya. Takutnya salah juga dikunci dan sebagainya. Untuk yang nomor 5, hindari ungkapan pada pilihan benar yang textbook juga atau gaya jawaban klise. Yang keenam, pilihan benar harus yang kira-kira secara keseluruhan sama kedalamannya dengan pengecoh. Jadi memang di dalam tes apapun itu gaya multiple choice untuk A sampai opsi E itu keseluruhannya seolah-olah benar semua.
Untuk yang ketujuh, keuntungan tes pilihan ganda adalah mengurangi jumlah waktu yang digunakan untuk menulis jawaban. Memang, karena dengan kita langsung milih, biasanya waktu kita lebih banyak. 3. Bentuk soal benar salah, ya, benar atau salah. Akan dihadirkan di tes SKB tentang bagaimana teknik penyusunannya, sehingga dalam video ini saya hadirkan untuk teman-teman semua, dan saya harapkan jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya agar dapetin notifikasi setiap aku unggah video, karena ini di rentang video 41 dan seterusnya akan aku unggah secara berkala terus. Teknik penyusunan untuk soal benar salah. Yang pertama adalah pastikan pernyataan tes bersifat absolut benar atau salah. Jadi memang benar-benar harus ini benar, ini salah, harus absolut. Ya. Kemudian untuk yang ke B, pastikan tes pernyataan mengukur hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Yang ketiga, pastikan kunci jawabannya benar. Yang keempat, pastikan petunjuk mengerjakan tes jelas. Hindari tes pernyataan yang masih bisa diperdebatkan. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Itu berarti belum qualified untuk soal benar salah. Yang ke E, pastikan pernyataan ini tidak menggunakan ungkapan. Biasa kan kita tahu ya ada ungkapan, makna bermakna, majas dan sebagainya. Atau bisa kali di situ dituliskan kebanyakan, seringkali, kadang-kadang, selalu, itu tidak boleh. Kemudian yang ke G adalah seyogyanya jumlah atau jawaban yang benar dan salah itu harus seimbang. Jadi memang seorang penyusun soal yang ulung dia harus tahu bahwa jawaban yang benar dan salah itu harus seimbang sehingga orang tidak menebak-nebak. Oke guys, itu tadi tentang tes objektif ya di FR SKB Guru SD. Nah, di sini yang ke B itu kita akan ngebahas tentang emang yang namanya kerjaan profesi seorang guru itu nggak lepas dengan kegiatan remedial dan pengayaan. Untuk kegiatan remedial itu sendiri, prosedur remedial dalam melaksanakan kegiatan remedial sebaiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama itu adalah analisis hasil diagnosis. Diagnosis kesulitan belajar itu adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi kita harus mendiagnosis dulu siswa ini ada masalah apa, kemudian melalui kegiatan diagnosis guru itu maka kita akan mengetahui kan para siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Nah, untuk keperluan kegiatan remedial ini tentu yang menjadi fokus perhatian itu adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar kan. Jadi ketercapaian misalkan KKM atau keberhasilannya 80% ternyata siswa tersebut belum dianggap berhasil sehingga dia memiliki kendala untuk harus diberi bantuan oleh guru. Setelah guru mengetahui siswa mana yang mengalami atau harus mendapatkan remedial, informasi selanjutnya itu bagaimana teman-teman? Ya, banyak informasi yang didapatkan oleh guru sehingga topik, materi mana yang belum dikuasai oleh siswa ini untuk merancang remedial. Jadi, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan remedial. Nah, setelah kita mendiagnosa anak-anak yang membutuhkan bantuan, yang kedua adalah menyusun rencana kegiatan remedial ya teman-teman. Jadi setelah diketahui siswa yang perlu mendapat remedial, kemudian topik yang belum dikuasai siswa, serta faktor penyebab kesulitannya, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Sama halnya dengan rencana pembelajaran yang lain sih teman-teman, tapi komponen-komponen yang harus ada ini adalah yang pertama merumuskan indikator hasil belajar. Kedua, menentukan materi yang sesuai dengan indikator. Ketiga, memilih strategi metode karena kita sudah tahu sesuai dengan karakteristik siswa. Merencanakan waktu yang diperlukan dan menentukan jenis prosedur dan alat penilaiannya. Setelah mendiagnosa, setelah menyusun rencana, maka kita ke langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan kegiatan remedial. Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial kan. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan sesegera mungkin, karena semakin cepat membantu maka kita dapat mengatasi masalah siswa.
Yang keempat, setelah kegiatan otomatis kita menilai kan kegiatan untuk remedial anak. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial ini maka harus ada yang namanya penilaian teman-teman. Jadi penilaian ini benar-benar untuk mengkaji kemajuan belajar siswa. Secara garis besarnya kayak gitu. Untuk selanjutnya di sini strategi dan teknik remedial ya guys ya. Yang pertama aku mau ngejelasin nih pelan-pelan. Yang penting aku ambil conclusionnya sehingga kalian enak untuk nyimak videoku. Beberapa teknik dan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial itu ada yang pertama pemberian tugas atau pembelajaran individu. Kan kita udah ngediagnosis ya satu-satu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diskusi tanya jawab. Yang ketiga itu adalah kerja kelompok, yang keempat tutor sebaya, yang kelima menggunakan sumber lain. Sumber lain bisa didapat dari mana aja. Kita mau ngebahas tentang pemberian tugas dulu ya teman-teman ya. Pemberian tugas, dalam pemberian tugas dapat dilakukan berbagai jenis sebetulnya. Nah diantaranya adalah dengan pemberian rangkuman baik dilakukan secara individual maupun kelompok. Pemberian advice, organizer, dan sejenisnya. Jadi bisa individu, bisa kelompok. Untuk yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Nah, ada konsep-konsep yang lebih mudah dipahami lewat aktivitas fisik loh teman-teman. Jadi anak tuh kalau dikasih tugas atau dikasih penjelasan jarang dia nggak gerak motorik gitu ya. Tapi banyak juga harus melakukan pembelajaran dengan aktivitas fisik, memahami bahwa misalkan volume fluida tidak berubah karena berada di dalam wadah yang berbeda bentuknya. Nah, Anda sebaiknya menggunakan media alat pembelajaran kan dalam memberikan, berarti itu anak memanipulasinya menggunakan media, otomatis mereka belajar learning by doing dengan aktivitas fisik. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian ada banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media, benda-benda konkret karena kita guru kelas ya. Jadi bagaimana dia bisa mencerna dengan baik konsep dan memvisualisasikan dari benda-benda konkret tersebut. Untuk yang ketiga adalah kegiatan kelompok. Diskusi kelompok itu dapat digunakan guru membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi bagaimana di dalam kelompok-kelompok itu mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan remedial ya dalam menentukan anggota kelompok. Kegiatan kelompok dapat efektif sehingga saling bantu-membantu di dalam kelompok sehingga siswa benar-benar menguasai materi, mampu menjelaskan kepada siswa lain. Ini masuknya nanti kalau kegiatan kelompok adalah tutor sebaya. Nah teman-teman yang keempat, nah masuknya tadi kan udah ke kelompok nih, maka guru dibantu lagi nih dalam kegiatan remedial ini dengan apa? Dengan kegiatan tutorial sebaya. Ini bisa dilakukan dan dipilih untuk kegiatan remedial loh. Tidak melulu remedial itu dilakukan dengan mengerjakan soal secara ulang lagi. Nah dalam kegiatan ini seorang guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini juga guru terbantu. Karena jumlahnya siswa yang banyak dan klasikal, gurunya hanya satu, maka kita harus memberdayakan anak-anak yang pinter-pinter tadi. Siswa yang dijadikan tutor itu bisa berasal dari kelas yang lama atau kelas yang lebih tinggi. Jadi Anda tidak terpaku dan terpatok pada kelas Anda saja. Misalkan dia tutor yang memang hebat di bidangnya kelas 6, maka bisa untuk mengajari di kelas 5. Apabila menggunakan tutor sebaya sangat membantu karena tingkat pemahaman dan penyampaian tutor sebaya itu lebih dimengerti oleh sesama siswa ya karena sesama umumnya mereka sama usianya jadi tidak merasa canggung. Untuk yang kelima adalah menggunakan sumber lain. Boleh nggak sih kita mengajar dengan menggunakan sumber lain? Boleh sekali. Selain dengan pembelajaran ulang, kegiatan kelompok tutorial, guru juga dapat menggunakan sumber lain loh. Nah, atau juga siswa diminta membaca sumber lain dari materi lain atau belajar dari anggota masyarakat yang ahli. Karena semua tempat adalah kelas, semua orang adalah guru. Jadi boleh dilakukan hal seperti itu. Setelah guru mengadakan remedial dan sudah tahu ya dari diagnosis awal sampai akhir, maka melakukan kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan itu gimana Kak Yunina? Kegiatan pengayaan itu suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Anaknya tuh cepet banget gitu, ngerjain 10 udah selesai dari yang lainnya. Nah itu maka dia harus diberi pengayaan, diberi kerja lebih dengan tingkatan yang level lebih sulit lagi tentunya.
Jenis kegiatan pengayaan. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengayaan, guru menerapkan pendekatan individu. Nah, yang perlu ditekankan ini pendekatan individu. Barangkali nanti akan muncul di soal ya. Kegiatan pengayaan ini lebih fleksibel dibanding dengan kegiatan remedial tadi. Artinya, kegiatan pengayaan dalam rangka memanfaatkan sisa waktu ini merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat merangsang kreativitas mandiri. Ada beberapa kegiatan sih untuk pengayaan dikemukakan oleh Julaiha 2007. Yang pertama itu adalah tutor sebaya. Selain efektif dalam remedial tadi, tutor sebaya juga efektif dalam pengayaan. Jadi melalui tutor sebaya anak-anak yang pintar tadi itu justru malah mereka dikumpulkan jadi satu untuk mencari teknik atau konsep-konsep yang baru untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain. Jadi ini mengembangkan yang namanya kemampuan kognitif tingkat tinggi. Nah, untuk yang kedua adalah mengembangkan latihan. Siswa kelompok cepat dapat diminta untuk mengembangkan latihan. Nah, gurunya jadi dimudahkan kan? Nah, jadi anak-anak yang cepat-cepat tadi itu diminta untuk membuat latihan-latihan praktis, bisa buat soal, bisa buat quiz game, bisa buat dan sebagainya untuk anak-anak yang lambat tadi. Jadi materi-materi itu maka guru bisa membuat kelompok cepat anak-anak untuk membuat soal-soal latihan beserta jawabannya. Wah, mantap banget ya guys ya. Yang ketiga, mengembangkan media dan sumber pembelajaran. Boleh nggak sih media dibuat oleh siswa? Boleh banget. Siswa kelompok cepat itu diberi kesempatan dong membuat hasil karya, bisa berupa model simulasi, permainan, game-game, karya tulis, cerita bergambar dan sebagainya untuk diberikan kepada siswa yang kelompok lambat tadi. Ini sangat membantu dan memudahkan guru loh ya. Untuk yang keempat adalah melakukan proyek. Nah, di melakukan proyek, keterlibatan siswa dalam suatu proyek atau mempersiapkan suatu laporan ini khusus berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari merupakan kegiatan pengayaan yang paling menyenangkan. Siswa-siswa kelompok yang cepat itu tadi bisa meningkatkan motivasi mereka, bakatnya, bahkan kita bisa tahu ya mereka bisa membuat sesuatu proyek yang bisa untuk membantu pengembangan media di kelasnya. Untuk kelima, memberikan permainan masalah kompetensi antar siswa. Wow, keren banget ya. Guru dapat memberikan tugas untuk memecahkan masalah, problem solving ya, bisa melalui permainan. Jadi anak-anak melalui game-game itu akan merasa tertantang, memecahkan masalah ya. Kemudian mereka juga akan belajar satu sama lain untuk membandingkan strategi, teknik yang digunakan dalam permainan tersebut. Wow, semakin percaya diri ya menghadapi tes SKB di bulan September. Nah, ini untuk poin masih di pedagogik ya, kisi-kisi pedagogik part 2 nanti untuk part selanjutnya di pedagogik ini sebetulnya masih ada materi masih hanya RPP aja habis ini. Terus jangan lupa untuk selalu menyimak penjelasan saya ya, karena nanti di part 41, video 41 dan seterusnya akan kita unggah secara berkala dan terus penerus, sehingga untuk modal kalian di bulan September besok, jadi Agustus ini harus benar-benar gaspol ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang RPP. Sebenarnya RPP, susunan RPP kurikulum 2013 sederhana ya teman-teman. Perhatikan dengan baik di sini. Aku perkecil. Susunan RPP kurikulum 2013 ini namanya identitas ya. Jadi yang meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, waktu pertemuan. Nah, di sini ini yang model komplit ya, yang belum satu lembar. Nah, itu ada KI, KD, indikator. Nah, ini kompetensi inti kita lihat di silabus, kompetensi dasar di silabus, indikator juga ada di silabus. Kemudian tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan goals, apa yang akan didapatin siswa, dikuasai siswa. Kemudian materi pembelajaran biasanya dapat dari apa yang akan diajarkan. Di situ ada juga model metode pembelajaran, alat media, langkah-langkah, penilaian, dan terakhir adalah instrumen dari penilaian tersebut. Nah, ini kan yang lengkap ya. Untuk ini kurikulum 2013. Nah, yang terbaru itu yang dibutuhkan itu hanya sampai di sini nih ya. Tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, yang terakhir adalah penilaian. Jadi hanya 3 komponen pokok di RPP 1 lembar ya menurut Permen yang terbaru 2019. Nah teman-teman, bagi yang masih hafal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya, masih ingat ya, di situ ada identitas juga sama. Di sini ada range nama sekolah, mata pelajaran, kelas,
semester pertemuan ke alokasi waktu, SK, KD, indikator. Nah, itu belum berhenti sampai indikator. Untuk KTSP sendiri kita juga harus tahu ya, ada tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah-langkah, alat sumber, dan penilaian. Nah, ini harus lengkap dalam susunan RPP-nya. Nah, nantikan di part 42 besok kalian bisa, atau nanti ya bisa buka, aku mau ngejelasin tentang part selanjutnya tentang ya ini. Yang ini udah ya di video 41, maka video 42 aku mau ngebahas tentang bahasa Indonesia dan sebagainya. Good luck for you, salam sukses, don't forget to like, subscribe, and comment ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.